Tak ada pertemuan yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh waktu dan perjalanan hidup. Inilah kisah perjumpaan Bunda Maya Estianty dan Mas Irwan Musri, dua pribadi yang bertemu dalam titik tenang kehidupan. Sebelum bertemu Mas Irwan Musri, Bunda Maya menjalani perjalanan hidup yang tidak mudah. Bangkit dari masa lalu, fokus membesarkan 3 putra, membangun karir, dan menemukan ketenangan dalam proses pendewasaan. Mas Irwan Musri, seorang pengusaha yang berkepribadian kalem, matang, dan rendah hati. Ia bukan sosok yang mengejar sorotan kamera. Namun, karakter inilah yang kelak membuat Bunda Maya merasa nyaman. Mereka pertama kali berkenalan melalui lingkaran pertemanan yang sama. Tidak ada skenario khusus, tidak ada rencana besar. Semua berjalan natural. Bunda Maya sempat mengatakan bahwa Mas Irwan hadir sebagai sosok yang hangat, stabil, dan membuatnya merasa aman. Sebaliknya, Mas Irwan melihat Maya sebagai perempuan kuat yang telah melewati banyak hal dan tetap memiliki hati lembut. Hubungan keduanya tidak dibangun dengan tergesa. Mereka memilih proses perlahan, komunikasi yang jujur, saling mendukung, saling memberi ruang. Di momen-momen itu, keduanya menemukan bahwa mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berlebihan. Ketenangan karakter Mas Irwan menjadi penyeimbang energi dan kreativitas Bunda Maya. Dalam hidup, ada luka yang menunggu dipulihkan, ada hati yang menanti untuk kembali disatukan. Dan ketika manusia berjalan dalam proses, Tuhan bekerja dalam diam. Inilah kisah pertemuan Bunda Maya Estianty dan Irwan Musri. Sebuah perjalanan cinta yang lahir bukan dari keinginan terburu-buru, melainkan dari waktu Tuhan yang sempurna. Setelah melewati badai masa lalu, Bunda Maya memilih fokus pada pemulihan diri, anak-anaknya, dan karya-karyanya. Hidup tidak selalu ramah, tapi ia bangkit, lebih kuat, lebih dewasa, lebih dekat dengan Tuhan. Ia belajar bahwa luka tidak untuk disesali, tetapi untuk membentuk. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Di sisi lain, Mas Irwan Musri seorang pria tenang, matang, rendah hati. Ia tidak mengejar sorotan, namun hidupnya penuh kedewasaan. Ia datang bukan sebagai pengganti siapapun, tetapi sebagai pribadi yang membawa keteduhan. Tuhan seringkali menyatukan dua orang melalui jalan yang sederhana. Bunda Maya dan Mas Irwan Musri bertemu melalui lingkaran pertemanan yang sama. Tidak ada skenario, tidak ada agenda besar, hanya pertemuan biasa. Tapi dari percakapan kecil lahir kenyamanan. Dari kenyamanan lahir kepercayaan. Dari kepercayaan tumbuh rasa untuk saling menjaga dan saling melengkapi. Amsal 19 ayat 21. Banyak rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hubungan mereka tidak dibangun dengan tergesa-gesa. Mereka memilih untuk berjalan perlahan, mendengarkan satu sama lain, saling memahami tanpa memaksa. Mas Irwan Musri hadir sebagai penyeimbang yang menenangkan. Bunda Maya hadir sebagai sosok kuat yang menghargai kedewasaan. Di tengah komunikasi dan proses itu, mereka menemukan bahwa cinta sejati tidak ribut. Cinta sejati itu tenang. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak memegahkan diri, kasih menutupi segala sesuatu. Salah satu bagian terindah dari perjalanan ini adalah bagaimana ketiga putra Bunda Maya, Al, El, dan Dul, menerima kehadiran Mas Irwan Musri dengan ramah dan kehangatan.
Al, El, dan Dul melihat Mas Irwan Musri bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai figur yang tulus, dewasa, dan elegan. Mas Irwan Musri tidak datang untuk mengubah, ia datang untuk mendampingi dan mengayomi. Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam berbagai momen, Bunda Maya sering membagikan perjalanan spiritualnya. Bagaimana ia belajar berdamai, menerima proses, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hal-hal yang tidak terlihat. Pertemuan dengan Mas Irwan Musri menjadi bagian dari babak baru kehidupan yang lebih damai, lebih terarah, lebih penuh syukur, dan penuh kebahagiaan yang nyata. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Cinta mereka bukan cinta yang penuh euforia sesaat. Ini adalah cinta yang lahir dari pemulihan, dari kedewasaan, dari kesadaran bahwa setiap orang berhak bahagia. Cinta mereka mengajarkan bahwa ketika Tuhan memulihkan, Ia tidak mengembalikan kita ke masa lalu. Ia membawa kita ke tempat yang lebih baik. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam perjalanan hidup ini, kita tidak pernah tahu siapa yang akan Tuhan tempatkan di sisi kita. Tetapi ketika waktunya tiba, Ia menyatukan dua hati yang telah dipersiapkan melalui proses panjang. Begitulah langkah demi langkah perjalanan Bunda Maya Estianti dan Mas Irwan Musri, bukan kebetulan, bukan pelarian, tetapi rencana Tuhan yang terjadi pada waktu yang tepat untuk memulihkan luka yang begitu perih. Salah satu hal yang membuat hubungan ini berkembang adalah kehadiran ketiga putra Bunda Maya, Al, El, dan Dul terlihat menerima ayah sambung mereka dengan terbuka dan gembira. Mas Irwan bukan datang untuk mengubah, tapi hadir untuk mendampingi, dan keluarga kecil itu pun semakin hangat dan terlihat bahagia. Bunda Maya kerap berbagi tentang perjalanan hidupnya yang membawanya semakin dekat dengan Tuhan. Pertemuan dengan Mas Irwan menjadi bagian dari babak baru yang lebih damai dan seimbang. Banyak yang melihat bahwa hubungan ini adalah perpaduan antara ketulusan, pertumbuhan, dan rencana Tuhan. Cinta tidak selalu datang di awal. Terkadang ia hadir setelah kita belajar memaafkan masa lalu, mencintai diri sendiri, dan membuka hati untuk kemungkinan baru. Begitulah perjalanan Bunda Maya Estianti dan Irwan Musri, sebuah kisah kedewasaan, ketenangan, dan pertemuan yang tepat pada waktunya.